selama 40 tahun bereksperimen dengan berbagai temuan tanaman hiasnya, beliau seringkali masuk ke berbagai daerah yang barangkali sangat berbahaya, seperti ke hutan-hutan tropis, ke daerah-daerah yang belum terjamah manusia, untuk menemukan sumber-sumber tanaman hias yang baru. Dan beliau pun kadang-kala menemukan berbagai hal yang cukup mengerikan, di mana beliau sering diserang oleh serangga berbahaya atau digigit oleh binatang melata berbisa dan lain-lain. Dan selama pengalaman itulah beliau menemukan satu obat yang barangkali tidak terpikirkan oleh kita. Obatnya sederhana saja dan itu ada di sekitar kita. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka kita akan bertemu dengan Pak Gregory Hambali. Mari kita ketemu. Pak Greg. Ya. Nah, inilah kita. Pak Greg, apa kabar Pak Greg? Baik. Di sini ada sarang Ya. Sedang apa Pak Greg? penyengat yang akan kita periksa. Jadi Beliau rupanya sedang mencari serangga penyengat yang akan menjadi contoh untuk kita bagaimana untuk mengobati ketika diserang serangga tersebut. Sudah menemukan Pak Greg? sudah berpindah karena ini ada tuh. Nah, kita bisa lihat itu. Jadi yang namanya Vespa avinis ini, nah kita bisa lihat tuh. Nah, yang kelihatan terbang ini. Nah, yang terbang. Ini kalau menyengat kita sakitnya tidak kepalang tangguh. Dan dia bersarang di bawah kemudian itu tumbukan kayu ini. Jadi di rongga yang terbentuk. Sebentar, saat ini dia ada di dalam. Jadi itu karena memang sarangnya sudah banyak tertutupi oleh tanaman yang merambat. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, ini kalau menyengat rasanya bukan rasa sakitnya, maksudnya hampir tidak tertahan. Nah, dan kita di sini harus tahu mengatasi serangan, maksudnya sengatan serangga ini kalau suatu saat kita sempat tersengat. Nah, kita harus kemudian di sini siapkan di sini katakan bahan penangkalnya. Nah, kita seperti tahu bahwa pepaya itu merupakan tanaman yang sangat berguna. Oh, pepaya Pak Greg? Ya, pepaya, yang ya? dalam hal ini kita gunakan adalah getahnya. Getahnya ya? Nah, getah pepaya itu memiliki enzim proteolitik. Enzim yang sifatnya mencerna atau mengurai di sini racun-racun yang terdiri dari protein yang kompleks. Nah, jadi kemudian itu sengatan lebah, racunnya itu boleh katakan terdiri dari protein yang nantinya bisa membuat badan kita bereaksi dan kemudian itu akibatnya kita akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Seperti juga halnya kemudian itu gigitan kelabah-labah juga sama menyakitkan. Kemudian itu juga sengatan dari di sini dan juga gigitan semut-semut yang
berbahaya seperti semut api, semut rangrang. Nah, itu termasuk mungkin ular begitu bukan? Nah, ular juga, cuma dalam arti di sini saya belum sempat kebetulan membiarkan gigitan ular kemudian menggigit saya, karena sebaiknya itu kita hindari. Tapi ya, kalau nanti misalnya ada satu situasi di mana kita tidak punya pilihan kecuali kemudian kita di sini bergerak cepat, kita bisa gunakan getah pepaya ini. Ya. Tapi semua yang namanya katakan penangkal harus secepatnya diberikan begitu masalah timbul. Jadi jangan pernah kita membiarkan sampai berlarut-larut. Jadi intinya Pak Greg, ya, kalau kita diserang oleh serangga atau binatang yang berbisa, ya, penanganannya harus cepat. Penangannya harus cepat. Jadi saat itu juga ya Pak Greg, ya? Jadi boleh katakan tuh bukannya hitungan menit, detik juga sangat menentukan. Jadi sebaiknya racun yang masuk ke dalam tubuh kita harus sesegera mungkin dikeluarkan atau dibatasi jumlahnya, sehingga kemudian itu di bawah dari dosis yang mematikan. Kalau di bawah dosis mematikan, reaksi mungkin cuma bereaksi berupa reaksi alergi yang tidak berlebihan. Ya. Tapi kalau sudah kemudian itu di batas di atas dosis, itu sifatnya mematikan. Ya. Dan kita kemudian itu tidak tahu sampai berapa jauh dosis bisa dari tiap di sini binatang berbahaya yang menyengat atau menggigit kita. Karena itu harus selalu diupayakan jangan sampai tergigit atau tersengat. Ya. Tapi kalau sudah sempat tersengat, ya, nah kita harus tahu di sini secepatnya kita atasi dengan bentuk katakan getah pepaya yang kita bisa awetkan dalam bentuk di sini katakan substrat yang kering, untuk bahan yang kita keringkan dulu. Ya. Nah, pada saat akan kita pakai supaya dia bisa secara aktif secara biologi aktif, ya, kita tentu di sini basahi dengan air ludah kita. Itu yang paling mudah. Dengan air juga bisa, tapi dengan air ludah jauh lebih cepat karena kemudian jadi menggunakan air ludah tanpa kemudian itu di sini katakan harus menunggu lagi. Kalau kita harus buka cari botol aqua di dalam di sini ransel kita atau di dalam barang bawaan kita, itu bilang waktu yang sangat berharga. Nah, jadi ya, kalau kemudian di sini ada pohon pepaya yang ada di sekitar kita, itu jauh lebih bagus lagi. Ya. Tapi kalau tidak ada, kita kemudian itu di sini tentu upayakan apa yang kita bawa, yang kita manfaatkan, maksudnya jadi Pak Greg sudah keringkan. Nah, kita bisa pohon pepaya ini bermanfaat selain buahnya, ya, juga getahnya juga Pak Greg, ya. Getah kemudian itu bisa kita bisa ambil, tidak usah kemudian itu dari buah, tapi dari batang yang kita lukai atau dari, nah kita oleskan di sini. Nah, ini kan saya sendiri baru digigit kemudian itu di sini ini apa semut rangrang 2-3 hari yang lalu. Jadi getahnya digores aja Pak? Nah, goreskan di sini, kita oleskan. Sudah itu. Tapi paling bagus sebenarnya getah kita dapatkan dari buah yang masih muda. Buah yang masih muda atau yang belum masak itu merupakan sumber getah yang paling bagus, karena seperti ini Pak Greg, ya? Ya, ini seperti misalnya ini sudah agak masak tapi masih banyak getahnya juga, kita bisa lihat. Nah, lihat getah yang menetes ini, kita bisa tampung, kita bisa bikin luka lebih banyak lagi tentunya. Nah, kemudian itu kita bisa tampung, kemudian itu kita bisa keringkan. Nah, getah pepaya ini sangat efektif. Ini kalau sudah dikeringkan bisa dipakai lagi dengan menggunakan air ludah, Pak Greg, ya? Betul. Tapi kemudian itu kalau misalnya kita kemudian itu di sini bisa kemudian disimpan di dalam lemari es sehingga dia bisa dalam bentuk di sini maksudnya basah seperti ini, itu juga bisa kalau kita misalnya di sini mau simpan. Tapi kalau kita mau keringkan juga bisa, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Sebab getah pepaya yang dibiarkan begitu saja biasanya kemudian itu akan di sini rusak, yang membusuk udah itu. Kering dan rusak Pak Greg, ya? Kalau enggak, maksudnya dia akan busuk jadinya, karena getah ini kan mengandung juga mungkin di sini zat-zat yang membuat bakteri juga bisa tumbuh dan berkembang. Nah, jadi sebaiknya dikeringkan saja. Nah, jadi boleh katakan gini Pak Greg, getah ini mengandung apa? Ya, enzim proteolitik yang kemudian itu kan bisa mengetralisir, yang bisa menguraikan kemudian itu di sini protein dari sebagai komponen dari racun atau sengatan dari binatang yang kemudian itu di sini menyakiti kita. Boleh disebutnya sekali lagi Pak Greg? Seperti misalnya sengatan dari lebah, kemudian itu di sini katakan tawon penyengat, ya.
kemudian itu juga gigitan laba-laba, kemudian itu sengatan dari ini semut-semut yang berbisa seperti semut api, dan gigitannya juga semut rang-rang juga Pak Greg ya? Ya termasuk di situ tentunya. Sudah gitu juga dari misalnya juga ini tidak usah lagi rasa gatal yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk pun bisa kita atasi dengan kubantu di sini. Jadi nyamuk gigitan nyamuk, rasa gatalnya nyamuk bisa kita atasi dengan olesan getah pepaya. Rupanya itu. Nah, terus kemudian yang paling penting lagi kita mesti tahu bahwa kubantu itu harus diberikan secepat mungkin. Nah, selain itu juga ada kubantu di sini tanaman yang kemudian di sini juga bisa menyakiti kita seperti misalnya pulus ayam. Pulus ayam itu sejenis. Selain serangga juga ada tanaman juga yang bisa. Nanti kita bisa ketemukan di sini. Menyakitkan kulit kita Pak Greg ya. Pulus ayam itu jadi tanaman kecil masih dalam keluarga Urticaceae yang keluarga atau satu suku dengan namanya pulus kebo. Pulus kebo itu yang disebut nama latinnya itu Lapotea stimulan atau Dendrocnida stimulan. Itu jadi apakah itu yang disebut juga dengan daun pulus Pak Greg? Ya, daun pulus atau jelatang. Nah, jelatang itu ada jelatang ayam yang memang di sini cuma membuat kita merasa gatal saja. Gatal kalau kulit kita terbakar. Tapi kalau kemudian di sini pulus kebo itu membuat kita di sini sakit sampai berapa hari atau berminggu-minggu. Nah, itu cara mengatasinya sangat mudah sekali. Kita secepatnya oleskan di sini getah pepaya ke di sini bagian yang kemudian terpapar bulu-bulu dari tanaman itu. Nah, kita bisa lihat dari sini di tempat yang kemudian itu di sini yang ada daun pulusnya Pak Greg. Ya, nanti kita bisa temukan karena itu tanaman ini termasuk tanaman yang boleh kita katakan itu tidak terlalu sulit dijumpai. Nah, terus juga ada yang memang kemudian itu di sini jelatang bohongan. Nah, ini tipe yang bohongan dalam arti penampilannya serupa tapi sebetulnya dia tidak gatal. Nah, kalau kita tangan dipukul-pukulan tidak terasa gatal. Tapi bikin gatal Pak Greg ya. Lagi yang namanya Florea inerta. Nah, ini gatal. Oh, ini gatal. Ada kemiripan dari karena memang masih satu suku juga, masih satu famili Urticaceae. Ini sebutnya pulus ayam. Pulus ayam. Ini nama latinnya Florea interrupta. Interrupta jadi maksudnya ini komponen pembungaannya jadi interrupted, jadi tuh. Nah, di sini ada, di seberangnya ada, gitu kan. Nah, ini kalau kena gatal. Tapi dampaknya hanya gatal ya, saja. Coba kalau misalnya Pak Edwin mau coba, silahkan. Ini nggak masalah nih. Kita ya. Nah, ini akan terasa renyam, renyam. Gitu. Jadi tapi ini, nanti obatnya. Nah, ini pakai daun pepaya. Pakai daun pepaya. Gitu. Jadi tuh, ini terasa mulai sekarang. Saya kira mulai terasa. Mulai itu gatalnya apa? Maksudnya menusuk. Dan ini cuma bisa atasi tadi dengan kemudian tuh daun pepaya. Ini yang suka bikin gatal. Kita bisa lihat nanti daun pepaya yang ada di sini kita ambil. Tapi kalau enggak itu akan sangat mengganggu. Nah, nanti kita bisa coba juga menentukan. Kita bisa ambil pepaya satu, kita bisa langsung maksudnya gunakan untuk mengatasi serangan dari yang lebih berbahaya lagi. Maksudnya bukan cuma gatal saja, tapi menyakitkan. Nah, itu yang namanya di pulus kebo. Pulus kebo. Kita bisa lihat sini. Jadi bagi orang yang kemudian itu mau menjelajah ke hutan, jangan kita pikir supaya praktis kita cuma pakai celana pendek saja. Sebaiknya kita pakai celana panjang. Karena dengan demikian kaki kita sebawah lutut tidak sampai terpapar ke misalnya di sini sengatan lebah atau semut yang kebetulan ada di permukaan tanah. Dengan begitu kita mengurangi risiko kena serangan atau gigitan ataupun sengatan. Ini kita ambil buahnya satu. Bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Jadi ini kita bisa ambil saja. Pak Greg naik. Hati-hati Pak Greg. Ini kan buahnya masih muda, jadi getahnya banyak. Pak Greg. Nah, ini coba diuleskan ke tangan, ke bagian tengah tadi. Jadi itu ya, jadi langsung ya. Ya nanti. Ya betul ternyata. Jadi, Sobat Daun Tropis Indonesia, ternyata obat ini memang
sangat cepat reaksinya ketika daun yang menempel di kita dan dampaknya terasa oleh kita, dan kemudian dioleskan getah pepaya, maka alhamdulillah rasa gatal saya sudah hilang. Ini yang namanya pulus kerbau atau Dendrocnide stimulans atau juga Laportea stimulans. Nah ini jadi Pulus kerbau mungkin karena ukurannya juga besar Pak Greg. Ya, sudah masih besar, kemudian itu jadi tadi juga mungkin juga bisa membuat kerbau juga kesakitan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kemudian itu pulus ini yang kemudian itu di sini dipakai sebagai tadi pembatas katakan kebun lebih banyak tempat supaya orang tidak bisa masuk sembarangan. Dan jadi karena sifatnya dia membuat kulit kita gatal, Pak Greg. Ya, kita jadi orang yang kemudian terpapar akan kesakitan dan tahu bahwa dia memasuki daerah yang terlarang. Nah, jadi daun ini memang berfungsi sebagai pagar sekaligus pengaman karena daunnya kalau diterobos oleh manusia itu akan berpengaruh pada kulit manusia. Dia akan berasa gatal dan juga sakit. Begitu Pak Greg ya? Benar. Dan kemudian itu dari dulu kemudian itu yang saya upayakan kemudian itu ada yang mengatakan kemudian itu di sini dikatakan di sini bukan katakan stensilan dari keluaran ini Departemen Biologi ITB yang dikeluarkan oleh Pak Surya Atmaja dulu kemudian itu coba pakai dengan tanah katanya. Terus juga kemudian itu dari banyak sumber juga bisa kemudian kita pakai kemudian itu di sini cairan dari pohonnya sendiri. Ternyata itu tidak efektif. Nah, yang paling efektif tadi cuma pakailah getah pepaya. Jadi yang paling efektif dibanding tanah. Ternyata ini kalau getah pepaya yang coba silakan paling efektif untuk menghilangkan nyeri dan gatal dari pohon tersebut. Ya, jadi karena memang di sini obatnya ada, saya sih kemudian itu ini kita bisa coba di sini, kita lihat, nggak usah banyak-banyak. Itu gatal Pak Greg ya? Iya. Kalau dipegang nggak Pak Greg? Ini kan lebih baik. Ini sebentar sedikit aja nggak apa-apa. Ini padahal tidak banyak, sedikit seperti itu aja tadi. Nih. Karena kemudian itu ini bulu-bulunya meskipun tidak kelihatan. Yang membuat gatal dari daun pulus kerbau ini bulu-bulunya Pak Greg ya? Makin banyak bulu yang di sini mengenai tubuh kita, rasa sakitnya tentu makin meluas, makin di banyak tempat. Ini sekarang saya kira sudah mulai terasa sedikit, mulai kemudian di sini menusuk-nusuk, itu. Nah. Jadi kita jangan tunggu lama. Kita tunggu sampai dulu rasa sakitnya kemudian itu keluar, itu. Jadi itu. Tapi kalau kemudian itu kita tahu ini sebetulnya di sini tanaman pulus, begitu kita terpapar begitu juga kita kemudian itu oleskan getah pepaya. Tapi karena ini sekarang kita mau di sini bereksperimen untuk lihat reaksi dari Bapak Edwin. Saya biarkan dulu sampai rasa sakit atau rasa gatalnya itu mulai masuk. Sudah mulai gatal-gatal Pak Greg. Mulai gatal-gatal. Nah, kita bisa lihat ini mulai agak kemerahan itu di bagian yang kena itu. Nah, kita kemudian itu bisa kita oleskan. Jadi saya dicoba diobati dengan cara dioleskan getah pepaya. Jadi ternyata mudah sekali obatnya, dan ini bisa dilakukan di mana saja Pak Greg ya. Di sekitar kita banyak pepaya kita ya. Apalagi negara kita kan negara agraris, setiap orang menanam tanaman buah pepaya dan getahnya bisa dimanfaatkan. Betul. Nah, jadi ini yang terjadi nanti kemudian itu getah ini kemudian itu akan merusak kemudian itu protein
ya, atau komponen protein yang ada pada di sini tanaman yang dikeluarkan oleh tanaman ini. Oh gitu. Jadi protein dilawan dengan enzim. Protein dengan enzim. Nah, jadi begitu rupanya sobat daun tropis Indonesia. Jadi bagaimana kita menangani rasa gatal atau rasa sakit akibat terkena dari daun pulus kerbau? Obatnya sederhana saja, yaitu getah buah atau pepaya, ya. Atau getah daun pepaya. Nah ini kita bisa lihat di sini getah yang sudah mengering ini kan. Nah ini kan bisa kita kumpulkan atau juga sebetulnya getah ini kemudian kan kita bisa katakan keringkan, diangin-anginkan ya. Kalau kita khawatir kalau nanti misalnya dijemur enzim proteoliknya keampuhannya akan berkurang. Tapi kalau kita kering anginkan jadi dalam temperatur yang kebetulan sama dengan temperatur ruangan, terutama di dalam ruangan-ruangan yang ber-AC, sehingga kemudian di sini boleh katakan kandungan airnya bisa cepat kita turunkan sehingga bisa ya kering dalam waktu yang lebih cepat. Nah ini kan jadi tanaman maksudnya getah ini bisa menentukan berkah tidak terlalu banyak berkurang keampuhannya. Nah pada saat akan kita gunakan kita basahi dengan air ludah kita, ya. Begitu. Nah sudah kemudian kita basahi, kita bisa oleskan. Ini gigitan misalnya ini serangga seperti misalnya nyamuk, kemudian itu juga bisa kemudian jauh berkurang. Terutama lebah. Kemudian itu dan termasuk di sini jenis-jenis lebah penyengat yang tidak mengumpulkan madu, tapi kemudian itu di sini dia sebagai predator bagi serangga-serangga lain. Nah, kemudian juga ini gigitan dari laba-laba. Laba-laba juga ya? Ya, sengatan lebah, sengatan penyengat, gigitan laba-laba, gigitan semut api dan juga sengatan dari semut api. Kita bisa di sini katakan tangkal melalui kemudian di sini pengolesan dengan getah pepaya. Terakhir Pak Gek, jadi mungkin untuk mereka yang sering travel atau bepergian karena tugas ke hutan ataupun ke daerah-daerah yang tanamannya rimbun dan juga serangganya juga cukup banyak, apa pesan-pesan untuk mereka? Yang penting kita kemudian itu harus tahu mengatasi masalah kalau masalah itu timbul. Dalam arti jadi masalah-masalah darurat seperti sakit gigi di lapangan. Kalau kita sakit gigi jelas kita tidak bisa bekerja. Ya. Nah cara satu-satunya kalau kita tidak bisa, kita tidak membawa di sini katakan kapur sirih. Ya, sebab kapur sirih sebetulnya itu salah satu zat yang ampuh untuk mengatasi sakit gigi. Dalam arti kapur sirih itu kita bisa di sini boleh katakan bubuhkan pada lubang di gigi yang sakit. Nah, kalau kita tidak bawa kapur sirih, kita cari bisa ini cangkang-cangkang dari siput-siput yang beracun, keong racun. Ya? Keong racun yang sebetulnya juga kalau sudah diolah kan dia juga bisa dimakan. Tapi maksudnya ambil cangkang-cangkang, kerang-kerangan, bisa juga cangkang dari remis, bisa juga cangkang dari di sini katakan kerang di tepi laut atau juga mungkin juga batu karang. Yang penting tadi kapur kalsium karbonat. Nah itu kita bisa bakar. Nah, dibakar kemudian itu nanti kan begitu dia nanti maksudnya itu membara, kita kemudian di sini sisihkan. Nanti begitu dingin itu kita bisa fungsikan sebagai kalsium oksida dalam arti yang kemudian nanti kalau kita basahi itu jadi kalsium hidroksida yang sifatnya nanti basah dan itu jadi bisa sebagai pengganti dari kapur sirih. Karena kapur sirih juga tentu ini boleh katakan hasil dari katakan pembakaran dari batu gamping yang merupakan di sini sisa kehidupan di masa silam yang berasal dari laut yang terdiri dari kalau untuk serangan serangga dan untuk serangan serangga kita gunakan itu tadi di sini getah pepaya sebagai di sini katakan penghancur atau pengurai protein yang merupakan komponen penting di bisa yang dikeluarkan atau racun yang dikeluarkan oleh serangga atau binatang yang bersangkutan. Ya. Pada gigitan ular saya belum pernah coba, tapi kalau dalam keadaan darurat kita kemudian di sini bawa kemudian di sini getah pepaya yang kita butuhkan, secepatnya kita harus lakukan di sini pengolesan. Jadi waktu sangat menentukan. Yang penting kita jangan ditunda Pak Gek. Ya. Dan kalau kemudian itu soal gigitan ular atau semburan dari ular berbisa, kalau kita berada dekat pancuran yang airnya kemudian itu di sini deras atau juga kemudian itu di sini kebetulan kalau kita di kompleks perumahan, kita di sini bisa gunakan air yang mengalir dengan deras ini ke kita maksudnya kita paparkan luka yang kemudian itu di sini
bekas gigitan ular itu ke di sini aliran air deras itu. Jadi dengan demikian dengan air deras. aliran deras ini akan membawa keluar molekul-molekul yang semestinya tadi masuk ke dalam, jadi dia akan tertarik lagi keluar. Itu salah satu cara. Netralisir bagiannya. Dulu juga itu yang saya lakukan waktu saya terpapar pestisida. Nah, dalam arti jadi tangan sudah merasa terasa itu karena waktu itu keteledoran saya maksudnya di sini memakai tangan tanpa pelindung untuk memegang pestisida, dalam arti di sini kemudian itu merekan bakterisida yang kemudian itu saya gunakan untuk mengobati penyakit bakteri pada anggrek, dan itu kemudian membuat tangan saya jadi waktu itu terasa kaku, dan kemudian itu dalam kepanikan saya masih teringat bahwa lari ke di sini berkaitan keran air. Waktu itu keran airnya sangat deras karena kemudian itu kan kompleks masih baru sedikit dihuni orang. Nah, dengan demikian dalam waktu yang tidak terlalu lama berangsur-angsur kemudian itu kulit jadi kelihatan normal lagi, yang sebelumnya sudah mulai agak memucat dan keputihan gitu. Nah, ini jadi kita harus tahu pada saat genting itu apa yang mesti harus kita lakukan pada saat itu. Ya, cepat dan tepat. Harus cepat secepatnya dia. Dan misalnya kalau kita di lapangan juga kita kemudian di sini mengalami proses infeksi dan kemudian itu kita gunakan air panas. Air panas di sini yang tinggi temperaturnya selama tidak di sini membuat badan kita, kulit kita melepuh, itu merupakan temperatur yang tinggi untuk membunuh di sini bakteri-bakteri patogen yang membuat masalah, seperti misalnya yang membuat kita jadi bisul, jadi bakteri-bakteri Staphylococcus itu yang membuat kita jadi bisulan. Nah, itu kemudian itu bisa kemudian itu kita hentikan aktivitasnya dengan membunuh mereka dengan pemaparan pada suhu tinggi. Ini yang kita dapatkan dari air panas yang kita bisa tuangkan ke cangkir panasnya, itu bisa kita lekatkan ke kulit kita yang sakit, yang kemudian itu di sini maksudnya mulai terasa akan jadi bisul. Dan kalau luka-luka pada saat kemudian itu bisa kita di hutan udah kotor sebenarnya, cara satu-satunya masak air, kemudian itu kita siramkan, maksudnya bilas, dan tanpa perlu obat apapun juga itu sudah cukup untuk kemudian mengatasi masalah kita. Nah, ini jadi hal-hal yang mesti kita ketahui. So, kalau kita ke lapangan, kita harus kembali dengan katakan badan utuh. Ya, kalaupun misal luka itu harus kemudian kita bisa tangani. Nah, dengan demikian jadi itu yang dicari dapat dan badan kita selamat. Itu terima kasih Pak Greg. Suatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Apa yang dipaparkan oleh Bapak kita Pak Greg Hambali ini, terutama untuk mereka yang sering bepergian ke hutan atau ke berbagai daerah yang mana daerahnya mungkin banyak serangga, banyak binatang berbisa dan lain-lain. Dan untuk mengatasinya perlu dicari pengobatan yang ada di sekitar kita. Di antaranya dengan getah pepaya. Demikian barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Greg bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, sampai jumpa kembali dengan kami, Edwin Aindradi dan Pak Greg Hambali. Kita berjumpa dalam episode berikutnya. Sampai jumpa teman, sobat Daun Tropis Indonesia.